Kamu berbagi cerita sama aku yuk. Kita mulai sekarang ya. Ada juga di dalam faktor genetika. Oh my god. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan nyaman. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang penggunaan katanya kayaknya sekarang sudah berubah seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman. Dulu kata ini tuh masih dianggap sebagai sesuatu yang lucu-lucuan. Kalau sekarang kayaknya memang udah dianggap susah ya buat dianggap sebagai sesuatu yang bercanda. Karena menurut riset orang yang seperti ini kayaknya semakin bertambah. Apa ayo, ada yang bisa tebak nggak? Yaitu katanya adalah NARSIS atau narsis ya. Atau sekarang tuh lebih istilahnya mungkin artinya rada beda, tapi sekarang dia ada satu term ini mungkin udah ada lama tapi aku baru tahu sih sekarang ya. Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Kalau zaman dulu kata narsis ini konteksnya ringan banget. Misalnya kita mau foto-fotoan terus guys narsis dulu yuk foto. Atau misalnya narsis ini diberikan kepada orang yang sering selfie atau sering memperhatikan diri di depan cermin. Narsis banget sih loh gitu. Nah tapi sekarang narsis di beberapa tahun belakangan ini berbeda dengan penggunaan narsis yang dulu pernah saya dan teman-teman saya pakai. Sekarang ini udah gak ringan lagi dan bahkan ada yang sampai meninggalkan trauma untuk orang-orang yang dekat dengan mereka. NPD atau Narcissistic Personality Disorder ini hal yang sangat berbeda dari zaman ke zaman. Maksudnya penggunaan termsnya lah gitu. Dan sekarang teman-teman juga pasti sering banget lihat ketika lagi scrolling di sosial media ada NPD. Dulu sebelum ada dunia lain sebelum dunia maya yang sekarang kita banyak hidupi ya. Dan itu narsis ya dikenalnya sebagai begitulah, konteksnya ringan. Tapi dengan adanya sekarang mungkin kita sebagian besar hidup kita dihabiskan banyak di dunia maya atau online. Ini jadi seperti ada wadah yang menampung semua kegiatan kita. Dan sepertinya kita kadang justru mendapatkan pengakuan tentang siapa diri kita itu dari sosial media atau si dunia maya ini. Kita kerja apa, kita sedang apa, makan siang sama siapa, makan siangnya apa, bisa dengan jelas terlihat dari sosial media kita. Dan akhirnya tanpa disadari kegiatan orang ya jadinya mengintimidasi kita ya. Loh, tapi kok bisa? Contohnya gini nih, melihat si A berlibur dengan keluarganya. Entah mengapa dari sisi diri juga mengharuskan berlibur dengan tujuan yang sama, atau kalau enggak aku mau yang lebih jauh lagi gitu. Jadi seperti ada rasa kompetisi atau sesuatu yang harus divalidasi. Memposting sebuah pencapaian di dunia maya bisa berubah nih jadi ladang persaingan, dan bukan lagi intinya adalah memotivasi diri kita untuk bekerja lebih keras lagi, lebih rajin lagi untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa ya? Kenapa selalu merasa pencapaian orang lain itu ditujukan untuk kita? Nah, ini akan membawa kita kepada ciri-ciri pertama dari NPD nih. Agak tipis sebenarnya sama GR gitu ya. Latar belakang NPD memiliki banyak aspek. Bisa jadi karena memang memiliki pengabaian semenjak kecil. Masa kecilnya dicuekin oleh orang-orang yang dia sayang gitu. Atau justru diperhatikan sedemikian rupa, dimanja sedemikian besar hingga menjadi haus perhatian. Haus akan pujian dan validasi. Dan yang paling bikin aku kaget adalah katanya NPD itu ada juga di dalam faktor genetika. Oh my god. Lalu gimana sih caranya kalau kita menghadapi seseorang yang NPD? Apa yang harus kita lakukan? Nah sekarang aku mau teman-teman sebelum kita masuk sana ramein kolom komentar. Mungkin ada dari kamu yang merasa itu kayaknya gue deh. Atau mungkin pernah berhubungan dengan orang-orang yang NPD. Silakan share di kolom komentar. Nanti aku akan lanjut ke episode selanjutnya kalau rame dan kita bahas NPD ke part 2. Seru kali ya kalau bahasnya memang sama expert. Nanti mungkin kita lucu juga nih untuk mengundang expert yang mengerti tentang NPD. Jadi gak sabar banget sampai ketemu di monolog selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.